Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana ete di mana saja barado balik dalam Kucinan Minang puta lagu cie udah. Nah jadi selama 2 jam kamu kok kini durasinya agak lama Dusana, mungkin selama aku Dusana banyak yang komplain teh bakok sabantabana Kucinan Minang. Nah kini alah kembali ke waktu semula. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 beko ete akan mengawanan Dusana di rumah pastinya. Beko Dusana bisa bergabung JT via telepon dan juga bisa bergabung via WA. Jadi Dusana bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam. Nah untuk Dusana ete beko yang nih bergabung via telepon itu ada di nomor teleponnya 08 Sabalian 66 3 Baleh 07. Nah untuk Dusana ete yang nih bergabung di WA di nomor 082280 975755. Beko Dusana untuk yang nih mau WA itu gampang banget, tinggal sabuan saja Dusana namo Dusana sia, Dusana Dima, Dusana nih minta lagu apa dan Dusana nih kirim salam untuk sia. Dan beko akan ete tampilkan list lagu yang ada di hari kini pastinya. Jadi untuk Dusana di rumah yang sedang mengalay-ngalay, yang sedang makan siang, silakan langsung putar channel Padang TV, pastinya itu akan mengawanan Dusana. Nah dan juga untuk Dusana yang sedang menonton Padang TV yang alah menggunakan siaran digital itu pastinya gambarnya akan lebih jernih, suaranya akan lebih barasiah didanga. Dan juga Dusana ete akan siap menghibur Dusana pastinya selama 2 jam kamuko. Dan juga Kucinan Minang akan hadir Senin sampai Jumat. Jadi 5 hari dalam 1 minggu. Jadi untuk saat kini awak nih caleg list lagu yang akan nete tampilkan dulu Dusana, yang akan nete agih ke Dusana di hari kini. Ada sabale list lagu Dusana. Yang pertama itu ada Cando Gulo dari Wan Parau. Yang kedua ada dari Mangana Untuang Bobby Arlan. Ada yang ketiga Tangih Indak Bakasudahan dari Ferry Jorayola. Ada Bugilamo dari Nur Fadila. Ada Mak Lenggang Piaman Tangguang. Hati Nandilukoi Anrois. Balam Pamutu Tali dari Boy Sandi, Menangguangkan dari David dan Sri Viola. Ada Tadayo dari Lepe dan Sarial, ada Bapisah Bukannya Bacarai dari Siva. Dan yang terakhir ada Buayan Sayang dari Vicky Koga. Nah itu adalah list lagu ete hari kini yang akan ete tampilkan Dusana. Jadi Dusana beko kalau nih manelpon tinggal sabuin saja nomor bara lagunya, dan Dusana yang di WA bitujuo tinggal sabuin saja lagunya nomor bara. Nah dan di hari kini Dusana ete indak seorang do, pastinya ete ala hadir di siko bersama bintang tamu ete. Mungkin kalau untuk ibu-ibu dan apa-apa di rumah mungkin telah kenal mungkin kok dengan bintang-bintang tamu ete, namun untuk yang milenial mungkin belum tahu, dan kini akan ete kenalkan pastinya kepada Dusana ete di rumah. Dan ala hadir bersama ete di siko adalah Roh. Nah selamat siang Abang. Selamat siang. Mungkin kawan-kawan ete di rumah halun tahu ya Bang. Jadi Dusana Rohko adalah band metal ya Bang ya. Iya gitu Bang? Band metal. Band metal. Jadi band metal Rohko Allah hadir semenjak tahun 9 Baleh 9 ampe. 9 Baleh 9 ampe itu nak Dusana ete alun ndak tahu ke ete 5 tu do, alun lah iya ete le Bang. Alun lah iya ete 9 ampe tu le Bang. Jadi berarti ala berkiprah sekitar 28 tahun ya Bang ya? Ya lebih kurang. Nah jadi ete akan ngobrol-ngobrol dan awak akan kenalan juga Dusana sama personil dari band Rohko. Nah dan sebelah ete silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Perkenalkan nama Bo Farlan. Bang Farlan Dusana. Udah Farlan lah nak. Farlan. Biar lebih muda nak Bang. Ya kemudian adik kami ini Ferry. Oh udah Ferry. Ya, kemudian Ari Kobe. Oh udah Ari Kobe. Nah kami di sini yang Roh Ambo sendiri. Oh yang dari Roh tinggal Abang seorang. Yang 3 orang lagi di Jakarta. Jakarta dan Batam. Jakarta dan Batam. Nah, itu Ferry punya band dulu namanya Zeus. Zeus berarti masih aliran metal Bang. Metal. Masih metal. Ari Kobe itu bandnya Septic Crow. Masih metal juga metal ya juga. Bang. Iya. Jadi apa yang tanya oleh kau? Kenapa Abang seorang yang tinggal di Padang sebagai anggota Roh kini? Ya kawan-kawan lain itu kan apa ya? Hanyut dalam arus kehidupan. Bahasa kerennya kayak gitu. Hanyut dalam arus kehidupan ya Bang ya. Masing-masing. Jadi kawan-kawan tuh yang ada seorang kami tuh Roh itu dibentuk tahun 9 ampe bulan September di Bandung. Di Bandung. Oh, enggak di Padang, Bang. Bukan. Oh iya, Nah, tapi personilnya orang Padang, Bang. Orang awak. Orang awak sadonya ya. WE selalunya. Piaman, Bang. Ajo kok. Jadi itu bermula ketika kami memutuskan untuk mencari apa sih underground itu.
Ya, pasti Ya. underground. Nah, sebenarnya yang kami sudah eksis dari lebih kurang tahun 89 lah. Sudah mulai bergerakan metal ini di Kota Padang. Tapi yang roh sendiri dibentuk ya tahun 94 itu. 96. Oleh 3 orang, Ambo sendiri Farlan. Pada waktu itu merangkap vokal gitar. Oh, Abang vokal gitar, iya. Kemudian Anton lead gitar dan Kausar drum. Bang udah Kausar Nah. drum, ya. Mungkin di sana Kucinan Minang di mana saja berada mungkin agak unik. Apa sih untuk metal underground ya? Iya. Nah yang umum yang orang tahu mungkin ada musik Metallica. Iya, Metallica. Ada yang Sepultura. umum. Nah pada waktu itu zaman itu musik Metallica Sepultura itu lah kareh bana itu. Pada tahun itu tuh, Bang. Ya, sampai kini kareh masih tetap kareh. Masih terkare ya, Bang. Belum lagi nanti kita bicara tentang death metal dan yang lain-lain. Nah, jadi 94 itu kami itu dalam rangka adventure ya. Umur masih 20-an lah. Masih muda-muda mana ya, Bang ya? Masih muda. Jadi mencari jati diri. Mencari lah. jati diri. Sebenarnya mencari jati diri itu enggak perlu jauh-jauh, ke Jati kan ada itu. Dakeknya, Bang. Nah, jadi 94 itu kami dibentuk awalnya membawakan lagu-lagu thrash metal Sepultura, Metallica, Kreator dan Slayer itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu 95 kami balik lagi. Balik ke Padang. Balik ke Padang, kami merekrut 1 orang vokalis. Nama beliau Andres. Andres itu ya kawan-kawan satu tongkrongan lah. Dan pada saat itu kami memulai memainkan lagu dengan genre death metal itu. Berarti kok lebih tinggi pada Lebih metal gahar gitu, gitu. Bang? Jadi semacam Sinister, Suffocation. Dan itu cuma bertahan cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun. Nah kalau ditanya ke adik-adik Ferry Zeus, Adik Kobe, mereka masih SMP, SD ya? SMP. Nah, SMP. Oh, berarti jauh jarak abangnya Bang Jauh. Farlan ya. Jauh. Emang sama tuh? Enggak lah. Lebih tak seumuran Pak Bang. Nah Bang, dari abang yang roh sendiri Bang, kenapa abang ada ketertarikan dengan dunia metal? Itu backgroundnya, artinya tarik belakang ya. Backgroundnya itu jujur aja, yang abang pribadi itu kan berasal dari ya keluarga yang gimana gitu. Jadi mencari sesuatu yang ingin membuat aku pede melangkah di dunia yang fana gitu. Gitu. Ya berasal dari keluarga yang bukan tidak harmonis ya, belum harmonis. Nah, jadi mencari sesuatu yang bisa awak jadikan semacam pegangan. Oh, ikolah hambo dulu. Ya tahun 90-an itu untuk eksis di dunia remaja, kita cuma 2 pilihannya. Kalau nggak ngeband, musik. Iya. Karena zaman itu tuh mungkin memang anak band ya anak musik. Kok lah yang terkenal banget anak Bang. Memang. Nah, kenapa tertarik ya karena saat itu itulah yang rasanya bisa mewakili perasaan ya, dan sebagai jiwa, anak muda. jiwa anak Iya, muda. iya. Mungkin bisa ditanya ke dia atau Ferry atau Ari Kobe, kok mereka bisa terkena virus metal gitu. Iya, Abang Ferry, kok tertarik lo abang masuk dalam dunia metal kok Bang? Atau karena dibawa de Abang Farlan atau kok? Jadi kok Kak, ketika itu metal kok identik dengan komunitas seperti itu. Oh, komunitas. Jadi dulu tuh tongkrongnya kan di Jalan Permindo gitu kan. Oh, Jalan Permindo. Jalan Permindo. Kebetulan Permindo tuh teh harian awak tuh. Tiap hari lalu di Permindo itu kan. Nampaklah abang-abangku duduk nongkrong di sana tuh. Suka seru lo itu ya Bang. Itu dengan tampilan yang sangar. Orang kok bercandaria gitu. Kok dibalik kesangaran orang kok punya jiwa yang lembut kok kan. Makanya ada ketertarikan untuk pengen gabung gitu. Iya. Nah, bedanya ketika dulu waktu muda-muda, tapi ini masih muda Bang. Tetap muda Bang. Kalau usia tua, jiwa tetap Jiwa muda. muda. Jadi ketika itu
banyak hal-hal positif yang ditanamkan di abang-abang kok, walaupun dengan penampilan yang orang menilai negatif gitu kan, tapi banyak hal positif gitu. Dan rasa untuk zaman kini memang jarang basuwo gitu, jarang basobok. Masalahnya teknologi membuat perubahan gitu kan. Iya. Nah, tidak hanya sekedar akidah, mungkin anak-anak kini jarang memiliki skill gitu kan. Iya, betul. Bisa dikatakan jarang gitu. Ada cuman jarang sekali gitu. Makanya berawal dari ketertarikan, mencoba dulu berpenampilan. Oh, berpenampilan Berpenampilan. Dan sempat dilirik sama abang-abang kok. Jadi kebetulan Abang Ari Kobe lebih dulu daripada awak gitu kan. Oh, lebih dulu. Lebih dulu. Nah, bertanya ke Ari Kobe, "Bang, gitu. Pengen gabung ke Sinan Bang, baca rohnya gitu kan. Gabung aja gitu kan. Ada syarat-syarat dah aja lah. Ada syarat dah kan. Emang lamar karajo gitu. Iya. Jadi masuk ke Sinan, di Sinan baru dibentuk mental tadi. Awal mulai kenal abang-abang kok dibentuk mentalnya. Kalau bahasa awaknya kan, ang manga kemari aja lah. Iya. Mau apa kemari aja kan? Pengen gabung bang kan? Saya lihat dari tes ke bawah kan. Dulu jangan untuk musiknya, kostumnya saya susah kan. Susah dulu. Kostumnya, Iya, mencari baju kaosnya saja susah dulu gitu. Jadi dicari dari tes PKW dicari kan. Kalau pengen menggabung di kami aja loh, nggak iko baju ang doh kan. Batu abang pakai baju tuh. Waktu itu pakai baju hitam juga kan. Oh, Cuman tapi enggak yang tulisan bukan metal gitu. gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, disiplin dibentuk. Mulai dari berbusana itu kan disiplin dibentuk gitu. Nah, dek susah mencari baju kok tadi. Kok jawab hari juga. Ada abang-abang kok dek kebetulannya lah mulai bosan pakai baju dijual kan. Oh, diserahkan diregenerasikan gitu. Barabui lah kami jawab hari kok. Oh, iya. Waktu itu masih ingat kalau tak salah tuh Bang Ferry Vergon nama bang. Barabui kami membiak kan. Akhirnya mungkin dek hari lebih berjiwa besar kan, mengalah lah menyerahkan mengalah. itu hanya. Tahun bara bang mulai bergabung tuh bang? Kalau mulai mengenal underground dulu di 98 kak. Oh, di 98. Nah mulai bergabungnya pada waktu itu kena salah di 99. 98 tuh setahun mulai teh baru. Kalau Januari itu 98 6 bulan baru bang. Yeah. Nah Bang Ari, kok bisa tertarik kok bang ke dunia metal kok bang? Kok dari tampilan abang nampak mana bang anak metal ya? Masih jale mana anak metal ya kan? Gitaris hebat. Dari awal itu tuh kita itu memang acok suka nonton konser. Jadi kebetulan tinggal waktu kan di Jalan Rawang sekitaran Permindo juga kan. Iya. Dulu acok tuh dari ketek-ketek di Permindo tuh di tengah jalan tuh acara-acara musik tuh suka nonton tuh kan. Nah tuh yang uniknya awak pulang ujian SMP tuh, awak kebetulan SMP 1 kan. Lewat Ratulangi. Lewat Ratulangi karena awak pagi pergi sekolah lah nampak pentas. Pas pulang ujian sekolah tuh awak nampak beparlan gua main. Mungkin itu yang roh mungkin kan, karena waktu itu enggak apa dah, tapi setelah waktu itu beliau kiranya emang iyo. Cuma tampilannya kok aneh, bajunya hitam-hitam, pokoknya kostumnya hitam-hitam, rambutnya panjang gondrong, ada kunyangnya kayak tegaloman. Oh, di warna juga kan? Di warna. Sedolahnya. Oh, saudara. Apa? Musiknya tuh seperti punya energi rasanya dewa kan, karena pas mencari itu kok ada rasa semangat itu. Rasa diimbaunya bang? Bukan imbau, ada semangat. Pokoknya ada semangatnya gitu. Iya. Karena setelah awak jalani dalam dunia permetalan underground kok memang seperti itu, namanya tuh adrenalin. Oh, jadi awak tuh beradrenalin
Contohnya Giko kan sedang antuk mah, apa pedang argumental ku hilang antuk kan. Oh, hilang antuk dan Iya. bang. Bahkan lepan enggak kan? Hah? Lepan enggak. Oh, kalau Oh, kalau lapan. lapar, nama ya bang. Kalau lapar itu beda. Bahkan untuk hal yang namanya galau, kok pengalaman pribadi waktu SMA. Curhat. Jadi bang, silakan bang. Ada galaunya lo waktu SMA, terus ketek kan. Awak telepon tuh kawanku, latihan lah awaknya. Kok acara aja boleh, bang capek na latihan. Nggak dodo, pegang studio. Latihan studio tuh 2 jam. Sesudah lu latihan tuh mah, pernah hilang galau aku. Lupa sadar layong ya. Beberapa kawan pun awak ajak juga yang dulu yang awalnya preman lah kan, kadang awak ada juga miris celek kehidupannya, ya mah mengecek inyo galau kok lebih ganas lah kan. Adanya mabuknya, Iya, bahkan iya, ada yang pakai tangan kan. Tangan. Tapi awak bawa ke komunitas ke dalam apa underground kok, dan inyo alaman cari live acara. Habis acara tu mah ada yang sompa sobok jo diri dengan baru jo. Batu dia. Iya, iya. Sanang dia ni. Habis apa besok aku ajak dan berlihat. Itu ada beberapa orang tuh yang awak bawa. Berarti banyak yang tertarik ya bang ya. Karena gitu, awak memainkan musik yang kan super powerful gitu Iya, kan. betul. Itu takkan bisa mabuk. Itu takkan bisa obat-obatan apa segala macam. Iyalah. Kalau itu dilakukan, tempo lari-lari, Iya. main drumnya kacau-kacau. Karena awak lah mencari orang yang seperti itu kan, awak taga jangan cewek. Musik kau tidak mengandung itu doh, kacau. Dan utak pun dalam proses membuat lagu awak itu pun harus fresh. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, abang Adi sendiri tahun bara mulai bergabung bang dalam. Awak kalau death metal. mulai pertama membuat band tuh kelas 3 SMA tahun 99. 99. Tapi kalau tahu sama yang underground kok kebetulan adalah Abang Awi kan, itu lebih dulu di Permindo. Awak nyoba duduk-duduk saja tuh kan tahun 98. Tapi apa namanya tuh, kalau dominan tuh band tuh. Band tuh yang 99 tuh karena di sekolah musisi rami. Adalah seorang yang yang pengen main underground dong. Ngajaknya wah nak pandai papo tuh. Sembarang pokok sila. Itu para Jawa. Akhirnya pandai gitar, Iya. pandainya. Nah, itulah mulai awal gue. Nah, berarti kini dalam band abang macik gitar. Iya. Sama gitar abang ini. Berarti kalau Bang Ferry? Kalau untuk ngeband Allah lamo dikatakan vakum gitu. Oh lah, vakum. Sebelumnya bang macik Sebelumnya apa? vokalis. Vokalis ya bang? Vokalis. Berarti kayak gitu suara bang tuh bang? Ini growl gitu. Lebih Growl. bisa nggak tuh nak bang? Wih. Dia masih bisa bang? Dia masih Kalau tahu, dia bisa suara, hitungannya lah belasan tahun tidak maju jubo, tapi Oh gitu. kecil orang lo kalau sesuatu yang awak bisa tuh Dia untuk nak hilang, mengulang balik indak sapayah baraja gitu. Iya betul. Ada nggak sih bang kayak kenapa bang bisa dan kenapa bang mau gitu kayak mendedikasikan suara abang untuk pernah nggak sakit jadinya bang kayak kan itu mari awak nggak bang? Ini kan banyak trik-trik vokal gitu kan. Oh gitu. Berarti abang memang belajar vokal berarti untuk masuk ke jenis-jenis vokalnya banyak juga gitu. Jadi ketika itu alasan dasarnya kenapa ambil vokal karena anak pandai main alat musik. Berarti kalau untuk jadi vokalis nggak harus punya suara yang merdu dong bang? Di kitchen indak merdu tapi orang lindak lo lari gitu nak bang. Harus dihilang. Cuman karena itu tadi Kak, ada kemauan, ada jalan, ada usaha, ada hasil. Makanya belajar dan terus belajar gitu kan. Rata-rata kami yang di grup awak lah dulu gitu kan, di Zeus gitu, bisa dikatakan orang yang nol dengan kemampuan gitu dalam bermusik. Iya bang. Karena kami punya satu misi, satu visi gitu kan, berlatih bersama. Bodoh bukan suatu kekonyolan gitu, tapi suatu motivasi untuk bisa bangkit, untuk bisa lebih maju gitu kan. Sehinggonya orang Mancalia anak metal kok hebat bermusiknya gitu. Kenapa tadi jiwanya tadi gitu.
dengan bermusik dengan penjiwaan tadi ya kan, skill tadi itu akan terbentuk gitu. Mungkin secara materi atau secara teoritisnya tidak begitu menguasai gitu kan. Iya, iya. Kalau untuk kemampuan wak raso ndak lo bisa diremehkan enggak bang. Nah, ini dari Kalau vokalis di dalam dunia metal itu mah harus gadang parui. Ayo bang. Karena ini pakai Bang Feli bantu ketek paru ini. Iko baru. Oh, Baru ketek. Iya. Tadi dari Tek kan ada menanya apa namanya itu Mbak Amer 20 tuh mah. Apa lama suaranya Mbak lama di bidangnya, danga apa tuh mah. Suara parinya ada Suara pari. angin punya tuh. Jadi kalau pari gadang rencak bunyi. Oh, berarti kalau vokalnya. orang tidak cocok dong bang. Aduh juga. Berlinking, tekikan gitu. Rata-rata kalau di black metal jarang ya kok apu kak. Kalau yang di death metal atau yang total death itu kan bisa dikatakan agak berisi-berisi badannya gitu. Oh gitu. Soalnya vokalnya identik dengan lambok berat gitu kan. Beratnya. Vokal itu barik gitu. Itu ada nggak bang trik-trik abang menjago suara dulu? Aduh kak. Jadi karena kita butuh stamina gitu kan. Mungkin orang menilai vokalis apa sih energinya dibutuhkan gitu kan. Iya. Lebih payah drummer lah gitu kan. Mungkin bagi orang yang tidak mencoba bahasa jadi vokalis gitu kan akan berbicara seperti itu. Tapi kalau ada Bang Parlan, Bang Ari Kobe nya lah pernah jadi vokalis gitu kan, akan tahu bahasanya gitu. Untuk menjaga stamina olahraga rutin tuh, Kak. Minimal dalam seminggu tuh ada berenang gitu. Oh berenang. Untuk pernafasannya gitu. Iya. Jadi ketika itu makanan sangat dijago. Kayak kurang makan lado, minyak kurang gitu. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih ya. Nah, kau coba minta dari air dukun. Nggak ada tiba ya dukun ya bang. Tetapi karena ala vakum tadi, ala vakum yang dulunya indak palado, kini luar biasa palado. Oh gini luar biasa para Nah, kau tadi dia tanya apakah kini masih bisa, jawabannya ragu baru gitu aja. ya. Berarti di rumah pun gini emang nggak ada mencubur ya bang? Tergantung kak di saat awak memori itu balik ke masa yang lalu itu kan, baca bojo stay. Mencubur ya step. Iya. Nah bang Farlan mbak kira-kira bang Le masih bisa mencubur nggak bang? Ya kalau aku sendiri ya, jadi ketika waktu itu ya, jadi kalau berbicara tentang history of rock itu sama juga dengan membicarakan tentang history of Padang Underground, sejarah panjang dari Padang Underground. Karena sebenarnya permulaan dari komunitas, jadi underground itu harus identik dengan komunitas. Karena mereka debutuk di situ, besar di situ, konser di situ, bikin karya di situ. Artinya konsep kami itu DIY, do it yourself. Oh, do it yourself. Nah, jadi kalau ketika kami beracara, kami apa tuh? Ada istilah sumsum. Sumsum. Ya kan? Patungan. Sumbang. Oh sumbang. Sumbang. Ya, siram. Iya, Jadi bikin acara sendiri. Nah, jadi kalau seperti tadi membicarakan roh itu berarti membicarakan sejarah panjang dari underground Padang. Yang ambo pribadi sebelum adik-adik gua gitu tahun 92 lah. 92 itu terbentuk komunitas musik metal. Itu namanya MMSP. Itu sering disebut oleh Ustadz Dery itu tuh. MMSP itu artinya Metal Militia Sindikat Padang. Metal apa bang? Metal Militia. Oh Metal Militia Sindikat Padang. Nah, itu MMSP. tapi pada waktu itu hanya mengkhususkan diri ke musik thrash metal. Jadi Metal Militia Sindikat Padang, di bawahnya tagline-nya Department of Treasure. Oh. Nah, jadi kan khusus thrash metal. Iya. Nah, itu 92, 96P MSP yang kedua. Nah, 96 tuh ada tunggu 94 itu 92 itu bandnya tuh masih belum banyak lah. Oh masih beberapa berarti Masih ya bang ya? paling 1-2 band. Iya. Itu aku pertama membuat band cover version Metallica namanya Volvox. Ambo sendiri vokal, terus Anton gitar, rhythm gitar, lead gitar Bang Mul Savero. Ya. Kemudian ada Bang Rian, basis Mariandi dulu. Nah, itu adanya Bang Hendri. Itu 992, 94
itu sudah mulai muncul band-band lain. Ya. Nah, di luar itu muncullah band seperti Equator, yang drummernya Pak Hendri Septa. Oh, Pak Endi Septa. Ya. Jadi sampai kini Pak Endi Septa masih aktif dalam dunia Masih perdrameran. makin sangar beliau itu. Double pedal makin gawat. Iya, iya. Terus 96. Nah, 96 kami membentuk juga sebuah komunitas namanya Padang Underground. Pada underground. Nah, itu tuh cuma 3 band. Roh, Barzah dan Keranda. Barzah dan Keranda. Ya, namanya tuh Namanya ngeri-ngeri kok merinding-merinding horor-horor ya Bang ya. Kenapa begitu tuh Bang? Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dery, kan kami di metal kok dari awal lah memikirkan Tentang kematian. hidupku mati. Akhirat ya Bang ya. Aduh, memang band akhirat. Ustaz Dery nama band awalnya Liang Lahat. Iya, yang lahat. Ya kan? Tapi kini Ustaz Dery kan benar-benar vakum nak Bang. Masih. Oh, tidak ya? Nanti lah Masih. kita saksikan nanti Ya, baik-baik. musiknya Ustaz Dery. Dan 96, 98 ada namanya TMU, Total Madness Underground. Itu dibentuk oleh Roh, Titisan, dan ada band hardcore namanya Tomat. Band metal juga. Bukan hardcore alirannya. Oh, hardcore kok beda aja metal Ya. ya Bang ya. Ya. Namanya Tomat. Jadi nama bandku akan menunjukkan bagaimana genrenya. Gitu. Kalau ada namanya ya. bandnya kayak misalnya kalau black metal apa ya contohnya? Ada band si Jundai. Si Jundai. Si Jundai. Black Ifrit. metal itu. Ifrit. Ada insya Allah mungkin Rabu depan Ifrit. Nah itu tuh black metal. Nah, tapi kalau kayak band punk ya namanya tuh gimana ya uniknya kayak ada Total Disorder, ada Total Grief, Iya, ada iya, namanya Attitude, seperti itulah. Nah di zaman TMU 98 itu muncullah satu band cewek. Oh, ada cewek Ada. Bang? Oh, Namanya Twisted. itu emang personalnya cewek sadonya Bang? Cewek nyanyi bertiga. Membawakan lagu Sepultura dari Solo. Sampai gini masih ada Bang? Mereka masih ada sampai kini. Kurangnya ada. Kurangnya ada, Lah bener. jadi mak-mak. Jadi Insya Allah bisa Iya, iya, hadirkan iya. di sini. Nah mereka membawa lagu Sepultura. Dan itu sangat unik di tahun 98 itu. Itu capek nanya nak Bang, karena ini memang daya tarik. satu-satunya kan. Memang daya daya tarik. Mereka Daya lebih tarik. ke Medan, ke Lampung, ke Bengkulu. Alah kamu apa ini. Nah tahun 98 ya, tahun 2000 dibentuk kembali 99 lah awal dulu. Namanya Immortal Darkness Underground itu tuh IDU ya. Tapi tidak lama tahun 2000 Roh kembali membentuk komunitas namanya Laskar Hitam Underground Laskar Hitam atau Underground. LHU. Nah, baru sebut adik-adik aku. Oh, baru bergabung Bang Ferry Jadi sama adik-adikku Bang di Adi. komunitas Laskar Hitam Underground. Dan itu tahun 2000. Tahun 2000 tuh 22 tahun yang lalu loh. Iya, 22 tahun yang lalu Bang. Kok mesti imut-imut nak? Itu masih 3 tahun Bang. Baru katang baru. Lama. Nah, jadi sampai itu. Nah, yang Ambo sendiri dengan kawan-kawan aktif itu sampai tahun 2002. Sampai 2002 aktifnya Bang. Aktifnya. Gua tuh regenerasi lah. Iya, Generasi setelah 2002 ke bawah dijalankan oleh Ari Kobe, Bang Ferry. Firizo dan Iya, lain-lain. iya, iya, iya. Nah, jadi artinya yang Ambo pribadi sendiri tugas utama adalah memahamkan prinsip. Yang kata Ferry tadi, kedisiplinan, konsep, pemahaman. Dan kalau untuk skill, ada yang Anton Roh atau khusus gitar itu tuh. Khusus kita. Nah, jadi kami bagi tugas kalau untuk konsep dasar, prinsip atau apa ya, konsep lah pokoknya, pemahaman itu bagian Ambo tuh. Ya, angku di siku mengah tujuan milih band underground apa? Nah, apa genrenya? Nah, jadi harus seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, makanya kalau secara bermusik, kamu pernah memegang seluruh lah, vokal pernah, gitar pernah, bass pernah, drum pun pernah. Iya, iya, iya. Itu banyak keahlian Abang ya Bang. Serba bisa waktu nak Bang. Multi talent. Nggak ahli Multi mana, talent, ya. ahli Ahli, kuku. Pandai. Nah, selama berkiprah berarti sekitar 6 tahun Abang dari Roh kok. Roh sendiri 98 sampai 2002 ya? Apanya? Aktifnya? Dari 96 sampai lah. Oh, 96. Oh iya 94. 94 sampai 2002 tuh bara karya yang diciptakan daerah. Yang Roh sendiri, cuma sampai. Cuma sampai. Ya, karena itu yang kami Roh sendiri dulu, ya zaman dulu tuh, kami hanya ingin dikenal, ya, kama-kama,
kan. Oh. Terutama ladies ya. Tapi Giko teh, kalau bertanya karya roh, apa itu karya roh itu kan? Kami itulah karya roh. Oh gitu. Kan pernah tuh bertanya, adalah kawan-kawan ya. Sebagai anak band anak underground harus punya karya berupa lagu ya. Lagu ya, bagi orang kan gitu. Tuh ada yang bertanya, tuh yang partai-partai tua tuh karyanya mana? Ya mengecek lah. Kalian ingin tahu karya kami, karya roh kalian tuh lah. Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Ya. Nah itu kami lah. Tapi kami punya dulu lagu. Iya. Cuman 4 lagu. Ya cuman mungkin karena ndak takdir aja lah. Kami menjadi artis underground. Tergantung isi itu. Iya tergantung. Udah terkenal udah. Pokoknya yang underground itu udah tersebar. Udah banyak dan Laskar Hitam Underground pada waktu itu mencapai jumlah bandnya itu 40 band. Dengan 3 band personilnya cewek semua. Zaman itu siapa? Vampirotika, Karpatia dan Aurora. Mereka cewek semua personilnya. 40 band. Kalau di Kaliang PS dah lah 160 orang. Iya betul. Iku rami kok. Iya. Nah, Atek nih mencari Bang foto-foto dari band-band abang kok. Akan awak tampilkan di Siko Dusana. Jadi awak di rumah sama-sama mencari foto-foto masa lalu kok mungkin mana Bang? Masa lalu. biar rindu lo balik akan. Tahu kok Abang tampil di situ kan. Wah, kayak gitu kan. Oh, enggak ada yang pendek rambutnya di sana. Ikut tahun bara kok Bang. Ikut kok waktu di Morobongo tahun 98 itu. Yang mana Bang ke Bang? Itu yang enggak pakai baju. Oh, yang enggak pakai baju. Yang sebelah kiri itu yang Bang Anton. Oh, sebelah kiri yang Bang Anton. Yang tengah mana itu yang Bang Gires. Kini itu vokalis ketiga roh tuh. Oh, vokalis ketiga roh Bang. Yang di tengah berarti Bang? Iya, yang baju hitam dengan apa tuh? Iya. Dengan kompong itu band drummer dari Jakarta itu. Drummer dari impor dari Jakarta. Namanya berarti memang enggak orang awak dah Bang? Enggak, memang enggak orang Betawi. Iya. Yang terakhir Bang Anton deh kok. Ya, dekat Abang itu Ed Aceh bandnya Durhaka tuh. Durhaka dong band. Insyaallah hadir jauh. Mereka bisa kita hadirkan. 98 untuk kami konser di Morobungu itu. Kok 98 ke ya Bang? Kenapa Bang enggak pakai baju Bang? Ya tren itu dulu ketika tampil tuh satu lagu buka baju. Oh memang, gitu. Mbak kecek Angin ya Bang ya? Kobe tadi energi itu mau full. Iya powerful iya. ya Bang ya. Itu rambut balapen nanti itu tuh nangis tuh dah Bang. Gimana? Udah biasa kali ya. Tapi sampai gini rambut Abang masih agak gondrong ya, tapi tidak sepanjang yang difoto ya Bang ya. Berapa tahun dulu untuk memanjang rambut itu tuh Bang? Dari tahun 93. 93 Abang panjang rambut sampai 98 enggak pernah potong berarti. Memang tidak pernah potong. Tidak pernah potong. Sampai 2009 kok. Merit pun mesti panjang rambut. Kok adik-adik kok mesti tahu kok. 2009. Berarti kini mulai pendek ya Bang ya. Agak dipendekan. Ya. Karena itu juga aktivitas hari-hari. Mungkin waktu di SRB mungkin enggak tahu ya. Waktu ada SRB kan masih panjang sampai Abang waktu program apa mah? Dari musisi metal menjadi aktivis dakwah. Hari Jumat Abang mungkin waktu itu ya. Ya, sama Rinda ya. Siapa? Okta. Oh, Bang Okta, ya. Nah, rambut yang sepanjang itu tuh diwarnan kan, Bang? Kini rusak enggak Bang rambut Abang, Bang? Jadi dulu sebenarnya harus di bleaching dulu, diputihan dulu. Ya, diputihan dulu biar masuk warna ya. Baru ditempelkan. Dulu sih mungkin karena perawatan lay rutin. Jadi rontok tapi enggak parah banget. Itu kayaknya untuk perawatan rambut kok habis-habisan lo mana Bang? Memang habis-habisan. Ya kebetulan. Karena itu ciri khas nak Bang? Ambo dari dulu alhamdulillah enggak merokok. Dari dulu tidak merokok. Tidak merokok. Iya, jadi biaya rokok kan bisa dialokasikan ke situ. Terus perawatan rambutnya dari dulu sampai kini Bang? Masih sama? Sampo, pokoknya jangan diganti sampo itu ya. Jangan diganti sampo. Tadi di sana sebelum metek tanya Bang samponya sampo metal gitu. Iya Bang? Coba mungkin Ferry pernah pakai sampo metal. Nah, Abang emang iya metal lo adanya Bang? Metal gitu lo adanya kan? Metal kan merawat total. Merawat total istilahnya. Jadi Giko dulu Kak, ketika kenal dengan abang-abang kok kayaknya gengsi lah kalau enggak gondrong gitu kan. Iya. Berarti Abang kenal Bang Farlan ndak rambut panjang deh ya? Dan ndak mungkin bisa untuk rambut panjang waktu itu. Gitu. Masalahnya celana pendek masih biru warnanya dulu Kak. Masih SMP ya? Masih SMP. Iya. Jadi kalau dalam sekolah ndak boleh kan? Ya betul. Cuman
bagaimanapun lingkungan itu mempengaruhi gitu kan. Ketika SMA mencibuk-cibuk gondrong, melanggar aturan sekolah gitu kan. Pastilah. Nah di sini lah jiwa-jiwa pemberontak telah muncul gitu. Oh gitu ya. Nah, Wak nih cari foto selanjutnya ya Bang ya. Nah, foto selanjutnya. Nah, Iko Bang Ari ya? Bang Ari. Ke tahun bara kok Bang? Kok 2020 ah. Oh, masih tahun 2020. Berarti kan masih aktif berarti. Abang Ari masih ini ya. Sebelum pandemi. Iko event apa Bang? Iko launching band Overshoot. Band. Jadi Overshoot ko baru selesai album. Launching albumnya, jadi ada debutan lah, ya gigs lah, acara ketek-ketek ya kan, di daerah Gor Agus Salim. Iya. Itu rambut masih panjang tuh nak Bang? Iya itu. Nah, bila Bang potong rambut kok lah pendek gini? Ini sedang galau. Potong rambutnya petang kok Pak, karena karajo kan, potong rambut. Oh gitu, berarti Iya. sebelumnya emang lain masih panjang rambut emang sebelumnya? Gondrong, potong. Acok Oh dulu gitu itu. taruhnya Bang ya. Berarti kok sebentar lagi gondrong lo mana Bang? Mudah-mudahan lah. Juga nggak jawab Farlan dia. Kang aja Bang. Nah kalau Bang Ferry, aku Bang emang nak niu memanjangkan ledo atau Bang? Terakhir panjang sekitar 4 tahun yang lalu tuh. 4 tahun yang Empat tahun yang lalu. Kini apa sih Kini panjangnya Bang? dari dulu jenggotku memang lado. Oh memang lado. Dari SMA memang bau saw untuk merawatnya gitu. Oh, Jadi karena jumlah dari rambut kalau mulai berkurang, Oh, jumlahnya. karena rontoknya tadi itu. dia tidak pakai sampo metal ya Bang? Entah pakai sampo metal ya tadi. Ya dihabiskan saya gitu kan. Oh dihabiskan. Tapi si sulung anak itu kan sempat pernah meminta gondrong balik bak aja lah. Oh Panjangan balik bak kan. Iya, Tapi rasanya nak mungkin lah gitu kan. Sebenarnya nak bak ada Bang, tapi bak aleh. Dek lah mulai berkurang tuh kok jumlahnya Berkurang nak niun jumlahnya. panjangan le, Bang. Kayaknya agak lucu bentuknya gitu. Di belakang saya gitu, di bukondak Di gitu buku tuh, Bang. ndak lucu bentuknya. Nah, di sana Beko akan lanjut ngobrol-ngobrol di sana pastinya masih bersama abang-abang dari komunitas band metal. Di sana awak akan mengorek-ngorek kayak ete yang mungkin belum tahu ya Bang ya, karena mungkin ketika band ko dibentuk ete anu nando. Dan di sana di rumah mungkin masih juga penasaran dengan cerita-cerita dari background dari band metal ko. Nah, dan juga untuk di sana Beko yang new bergabung atau new bertanya ke Bang Farlan, ke Bang Ferry ataupun ke Bang Ari bisa langsung Beko telepon di nomor 08 Sabaliana 6 3 balai 07 atau di sana bisa juga mau WA Beko di nomor 082280 97 5755. Jadi kini awak nih putar lagu dulu. Deserak jangan kama-kama, tetap di Kucinan Minang. Putar lagu Cie udah. Di Padang TV. Dan sana dan di rumah jangan lupa saksian program Deta Mudia Satyo Senin sampai hari Jumat jam 5:30 sampai menjelang maghrib. Sagaloka.
masa nanti tak terbalas semua jasamu, takkan terbalas semua pengorbananmu. Bersabung nyawa kau melahirkan demi anakmu yang kau sayang. Kau tersiksa membesarkan hingga sanggup menahan kelaparan. Bersabung nyawa kau melahirkan demi anakmu yang kau sayang. Kau tersiksa membesarkan hingga sanggup menahan kelaparan. Ibu, ibu sayangku, ibu kau nyawaku, ibu, ibu pahlawanku, ibu kau nafasku. Saksikan Keliliang Kampuang setiap Selasa pukul 21 sampai 21.30 hanya di Padang TV. Bingung cari pelaminan? Tenang. Adnan Pelaminan menyediakan jasa antara lain: 1. Tenda dengan dekorasi kekinian. Kedua, pelaminan yang didekor dengan mewah. Ketiga, make up rias pengantin. 4. Organ dengan alat musik lengkap. Yang kelima, catering dengan menu-menu istimewa. Silakan hubungi di nomor 081365388803. Alamat: Jalan Simpang Tanjung Batang Anai Kasang, Komplek Rindang Alam nomor 5, Bandar Buan Padang. Adnan Pelaminan mewujudkan impian menikah Anda. Aduh di si Koko.
dan menemukan NS telah depan pihaknya akan terus memantau. Sumber Rancak Bana. Puta lagu Cie udah. Nah, untuk di sana yang new bergabung JT via telepon, silakan langsung menelpon ET di nomor 08 Sabalea 66 3 Bale 07. Dan juga untuk di sana yang new bergabung sama ET via WA itu di nomor 082280 975755. Nah, karena tadi ET ala lengah dek mau tahu abang-abang dari grup band metal kan di sana ala banyak WA di sana yang terlewatkan. Jadi ET new bacaan dulu WA di sana yang alah masuk. Kucinan Minang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, putar lagu Cie Ete, Iko awak Salwa Te. Halo Salwa, kirim salamnya untuk abang-abang metal, abang-abang metal Minang Saisua, jadi Salwa salamnya Allah Ete sampaikan dan Allah dijawab waalaikumsalam kece abang-abang kok. Nah kini Ete nih coba angkat penelpon dulu, kayaknya dari tadi ala banyak yang menelpon, ala banyak penelpon yang menunggu. Halo, Assalamualaikum Kucinan Minang. Halo, Assalamualaikum Kucinan Minang. Terputus. Nah untuk di sana jangan sampai tabalik nomornya, karena kalau di sana menelpon kan nomor WA itu tidak bisa diangkat. Jadi di sana hanya bisa menelpon di nomor 08 Sabalea 66 3 Bale 07. Halo, Assalamualaikum Kucinan Minang. Kucinan Minang. Tekan satu ceknya. Di sana itu ndak lo ada pulsa untuk menelpon balik. Iya, nak baca nak bang, itu ada pulsa lu untuk menelpon balik. Jadi untuk di sana yang mau bergabung, coba cek TM-nya dulu, cek pulsanya dulu. Karena kalau di sana miss call itu nak bisa menelpon balik. Soalnya itu nak lupa pulsa, itu hanya penerima telepon saja. Itu nih coba angkat balik. Halo, Assalamualaikum Kucinan Minang. Kucinan Minang. Halo. Halo, Kucinan Minang. Kucinan Minang. Ande. Mbak kabar Ibu Wati le sehat. Bu, ketean suara TV Bu, step Bu. Jauh Ibu dari TV saketek. Mbak kabar Ibu le sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mangga Ibu kini kola siap makan. Menonton ET saya dari tadi. Oh, DP penelpon Setiawana, penonton Setiawana Ibu kok. Like mana ET ya? Mbak aku agak berubah suara Ibu, kok damam Ibu? Oh, tas sumbe doang. Oh, batuk. Apa mabuk? Itu flu mana mau mabuk. Tapi damam minda doh. Ya putih-putih suara Ibu tadang ada ETO. Halo. Halo. Mbak Abu. Ini namanya kalau flu kok Omikron. Kita jawab kok. Bu, aku putih-putih sinyal Ibu kok. Tapi berapa lah? Mbak Abu. Tak tahu Ibu putih-putih sinyal Ibu kok. Nah, langsung selawat minta lagu nomor bara Ibu. Kenapa Ibu lagu mana lagu? Cari lagu Cik udah.
Nomor bara deh Ibu. Lagu itu kan itu dong, kan. Deh itu kayak itu. Tuh bak kayak teputan Ibu lagu metal. Enggak dong. Itu dia lagu-lagu Minang teh. Lagu nomor bara deh Ibu. Atau Ibu nio lagu yang ndak iko. Oh lagu Lepai lah deh Ibu. Nah jadi lagu Lepai. Kirim salam untuk siapa Bu? Jadi Anak datang ibu dong satu alat lah. jadi Lancar sado, anak-anak ibu sadonyo. Cina. Keluarga ibu di Padang Hukum sadonyo, saya anak ibu salah. di Antar. jadi Keluarga TV tak kuih ada lantai. bungkui saudara jadi Bu. Ada. Jadi Bu, capek cegak ya Bu. Ayo alhamdulillah saya minum aku. Jadi Bu, acak-acak bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana ada Ibu Wati di Gurun Lawe. Jadi Bu Watiku adalah penelpon dan penonton setia Ete yang selalu berkabar Ete. Kalau Ete adalah siaran pasti Bu Wati selalu menelpon. Dan begitulah dengan host-host Kucinan Minang yang lain pasti selalu ditelepon dari Ibu Wati ke sana. Dan Ibu Wati tadi minta lagu dari Lepai. Jadi walaupun putih-putih tapi Ete lagi bisa menerima kalau Ibu kau minta lagu lagu dari Lepai ya. Itu inti di sana. Kirim salamnya untuk bungkui saya sadoalahnya kru-kru Padang TV dan Dusana yang ada di rumah. Awak lanjut Nio baca WA Dusana karena larami WA Ete. Assalamualaikum Kucinan Minang. Waalaikumsalam. Putar lagu Ciete, lagunya dari Ratu Sikumbang. Salam damai warga KP Pinang Parak Kopi. Jadi udah. Assalamualaikum Kucinan Minang, putar lagu C udah ikut dari Bella di Batang Kabung. Halo Bella, minta lagu dari David Istanbul Ciete. Kirim salamnya untuk semua kru Kucinan Minang dan sadualah yang mendengar. Assalamualaikum Kucinan Minang. Waalaikumsalam. Ambo Ari minta lagu Ciete dari Fauzana. Yang judulnya Pulanglah Udah, Pulanglah Sayang. Spesialnya untuk pecinta Kucinan Minang dan kru Padang TV. Terima kasih Ete, samo-samo. Kirim salam spesialnya untuk Bang Farlan, Bang Ari dan Bang Ferry. Semoga sehat selalu abang-abang metal. Amin. Abang-abang metal. Lah itu WA yang Ete bacaan dulu di sana karena Ete mau lanjut ngobrol bersama abang-abang metal. Nah Bang, awak nih lanjut ngobrol ya Bang ya. Ete nih nanya ke Abang, kenapa Abang hijrah dari Bang Farlan dulu? Oh itu mungkin karena apa ya, karena fitrahan manusia makin bertambah umur. Makin bertambah umur, makin punya pikiran yang waras. Batu Bang, emang gak waras petang tuh pas di Sinan doh, pas bergabung doh. Jujur aja lah. Kadang-kadang mikir kan, gue ngapain sih, mangalah. Iya dah, coba lah, coba mikir secara bermandang, dibawa-mandang. Apalah di kerajaan, gitu. Itu ketika sadar tuh Bang. Jadi sebenarnya bukan musik, bukan hijrah dari musiknya, tapi hijrah dari konsep pemikiran, ya kan? Ya seperti yang sering disampaikan oleh Ustadz Dari Sulaiman. Beliau ke komunitas metal selalu berkata, musik boleh metal, tapi sholat jangan tinggal. Nah proses hijrah ambu pribadi itu bermula tahun 2002 balik. Tahun 2002 balik itu kira-kira bulan Ramadan lah. Waktu 2012 itu kamu pas berumur 40 tahun. 2012 Abang 40 tahun. Mulai tahun 72. 72 Abang. Dan tahun kini 50 ya. 50, setengah abad. Nah, pada waktu itu anak yang paling kadang pulang dari pesantren Ramadan. Pulang dari Pesantren Ramadan pada waktu itu kelas 6 SD lah. Nah, tak tahu dah, tak mungkin ketika di masjid acara pesantren itu materinya tentang keluarga, tentang ayah dan keluarga. Jadi dikutip surat At-Tahrim ayat 6. Bunyinya, wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, langsung digas dia nak tu. Bagaimana cara bapak menjaga kami dari siksa api neraka? Bapak aja nggak sholat, nggak puasa, dan nggak ibadah yang lain. Langsung tertampar ya bang. Langsung gitu. Nah, itu pun nanti bisa jadi ke Ferry atau Ari Kobe. Karena lama-lama mereka punya anak akan makin kritis. Iya, betul. Makin itu kemarin itu Bang DMS, Bang Tino, jadi ada kawan itu, jadi cerita kan, bro, caranya bro, awak menyuruh anak awak sholat, tapi mana sholat, bagaimana caranya? Iya. Tidak punya power, Betul. bisa nggak? B. Awak yang menyuruh sih tidak ada mengarajuan. Berlakbar, ikut saja itu, awak sih di rumah. Iya. Nah jadi betul. Pada waktu itu rasanya lebih bisa menerima ditampar. Tampar langsung dari anak ya bang di tangan ya, tangan tampar secara nyata daripada ditampar oleh kata-kata seperti itu. Iya. Nah waktu itu kira-kira 1-2 menit speechless lah. Ya ternyata memang ya harus berubah. Harus berubah. Nah Ramadan itu ambo memang betul-betul jahiliyah itu. Pagi sahur lawak. Itu jam 10 jam sebalik awi lapar makan ya. Di depan mereka. Di depan anak-anak. Iya. Nah, tapi sebenarnya dari tahun 97 ketika kami sedang eksis di dunia metal itu, ada kawan yang selalu hadir setiap 3 hari sekali datang kamu pribadi, selalu menceritakan tentang hijrahnya pemusik. Selalu menceritakan. Tapi ya dasar awak dulu, alah apaan sih? Kan seperti itu. Dan dia mendengar ya bang ya. Memang. Nah, ada beberapa orang kawan yang selalu ngajak. Nah, ada satu orang lagi. Itu yang sampaikan tadi semua Bang Rian. Dan beliau sudah mungkin pernah hadir beberapa kali. Beliau Ustadz Dede Haki. Beliaulah yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengajak kembali ke jalan dakwah. Ya. Tapi tanpa satu kali pun memerintahkan, menyuruh, bang, sholat bang, ayo puasa bang, itu bang, tidak pernah. Beliau hanya mencontohkan. Kenapa? Karena contoh itu lebih cepat diterima daripada perintah. Iya betul. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka diperintahkan bang. Nah, jadi ya dengan contoh dan teladan seperti itulah. Dari 97 baru 2012 ambo plang tersadar kan. Dari 2012 besoknya mau temuilah Ustadz Dede. Nah, berarti setelah anak abang mengecek kata tadi itu. Nah, selama 3 tahun digodok itu. Apa ya istilahnya? Dilatih. Tapi beliau ajak ke mahkamah. Beliau kan sering isi tausiah, isi training yang lain ke mahkamah ya. Iya. Nah itu tidak pernah satu kali pun beliau ngajak. Itu masih dalam kondisi rambut panjang loh. Rambut masih panjang. Masih panjang untuk ngajak itu. 2009 baru gunting. Jadi selama 3 tahun dilatih, digodok dengan keras lah. Ala militer gitu. Nah 2015 itu the first time ambo ditugaskan untuk pertama kali didakwahkan menjadi khotib Idul Adha. Khotib Idul Adha. Nah, tahun 2005 balik. Itu di mana bang? Di daerah Sitiong 1 Damas Raya. Oh Damas Raya. Kalau di masjid masih oke lah kan jumlah jamaah tuh. Ikut di lapangan sepak bola. Manggarete. Kurang layo lo ya bang ya? Lebaran haji lah. Kalau awak di daerah kan lebaran haji lebih ramai. Karena mental. Tapi ada seorang lagi yang membimbing ambo juga. Nama beliau Ustadz M. Yunus. Beliau seorang guru di SMA Ampek Baleh Padang, guru agama. Beliau yang membagi support. Bang, dulu abang untuk ngeband. Lebih banyak Diko dan abang kan vokalis. Yang abang sampaikan itu kan gak jelas bang. Tapi abang punya mental. Sekarang jelas loh bang. Jale tahu yang nggak sampai anak. Tahu sampaikan dan pahala jelas loh bang. Kenapa abang nggak berani? Nah semenjak beliau ngecek itulah timbul keberanian.
Alhamdulillah atas izin Allah lancar. Nah setelah itu sampai saat ini tetap menjalani dakwah. Tapi dengan catatan seperti yang yang disampaikan oleh Ustaz Dery ya waktu kami ada acara silaturahim di rumah dinas Pak Wako. Berdakwah dengan anak metal harus dengan musik metal. Berdakwah dengan anak metal Karena kalau dengan cara lain mereka akan malengah. Nah itu waktu kami dia pun. Nah ya, itu bareng Ustadz dari Sulaiman. Itu Haji Mel yang pemilik Hana Syariah, Pak Wako, Ustadz Dery, itu yang Bang Ai Hardi. Oh yang di ujung Bang kemeja putih ya? Iya, itu yang di Bang Nagari itu. Iya. Berarti Abang satu komunitas dengan Ustadz Dery ya? Satu komunitas lah ikut tombol. Khotib Idul Fitri tahun 2009 balik itu di Fekon Unan. Oh Fekon Unan. Ya. Berarti semenjak hijrah kau lah terbiasa menjadi khotib berdakwah berarti ya Bang ya? Ya sampai kan coba mengganti apa ya, dulu kan konser dari panggung ke panggung. Iya. Nah, sekarang konser tanda kutip. Iya, masjid ke masjid. Masjid ke masjid, musalah ke musalah, kan cuma beda ya. Iya. Nah, tapi seperti tadi anak metal kok tidak akan bisa dan mau mendengar musik lain. Iya. Makanya nanti bisa kita lihat Ustadz Dery berdakwah melalui musik metal loh. Ada grup beliau kan nomor Betrayer. Itu judul lagunya tuh Manusia Hina. Musik thrash metal. Kalau bisa diputar bagus banget itu. Manusia hina gitu ya. Emang. Artinya kenapa kata beliau saya memilih berdakwah melalui musik? Karena tidak semua orang suka diceramai, betul nggak? Iya betul. Betul. Tapi hampir semua orang suka mendengarkan musik. Ya kan? Ya. Nah, ya itu nanti terpas lah dengan pendapat itu. It's okay, that's your opinion. I don't care. Opinion. Contohnya lah, ketika Ustadz Dery itu menciptakan lagu DSI 1, Dunia Sementara Akhirat Selamanya, itu tahun 2000 balik tahun 2000 mana ya? Nah itu banyak anak metal nggak tahu. Nggak tahu kalau itu Ustadz Dery yang melakukan gitu. Nah setelah bertemu ini kan, ternyata lu ya Dery ya. Makanya nggak bisa, memang anak metal kau harus dengan metal. Nah di kesempatan ini gua mau umumkan juga, Abut akan tetap mengaktifkan roh. Roh itu ada yang mengartikan ritual of horror. Ya, ritual arti kepanjangannya ya Bang ya, ritual. Roh itu singkatan dari ritual of horror. Nah, beberapa tahun yang lalu Amba telah memutuskan ritual of horror itu roh itu akan tetap diaktifkan. Dan artinya berganti dengan Raudatul of Harokah. Raudatul of Harokah. Nah, Raudatul of Harokah itu artinya taman-taman pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan dakwah. Nah, insya Allah ya, amulah ngecek jo Ari Kobe. Beliau akan menjadi gitaris kok. Kami tetap dengan setelan musik seperti itu, tapi yang kami sampaikan itu dakwah. Dakwah. Ya kan? Berarti berdakwah dengan musik ya Bang ya. Ya, kalau ditanya, ya Bang kenapa Abang berdakwah melalui musik? Kan ada yang mengatakan musik itu ya bla 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 ya. Satu aja alasannya, tidak semua orang suka diceramain. Tapi semua orang hampir suka musik. Ya pastilah. Ya, contohnya anak Ambo sendiri dengan lagu Pak, yang lagu itu Pak orang kaya mati orang miskin mati itu Pak. Enak, anak-anak kita tahu. Kaya mati ya. Nah jadi seperti itu. Nah, itulah proses hijrah sampai sekarang. Nah adik-adik mungkin dalam proses in progress. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan dulu, kita berjuang bersama, ya menegakkan panji metal underground. Sekarang, yuk kita bersama lagi menegakkan panji Allah dan menjalankan dakwah Rasulullah. Iya. Oke kan? Ayo ready, Brad? Amin. Insyaallah. Oke ya. Nah, jadi ya Bang, mungkin karena Dusana di rumah aku penasaran, jadi awak sama saksikan karya metal dari Abang ke Dusana. Nah, konya selamat menyaksikan. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan.
Dengarkan baik-baik nasihat ini. Hapus semua kalimat-kalimat negatif di kepala kalian. Ganti dengan kalimat-kalimat positif. Motivasi semangat. Sangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sangkaan hamba-Nya. Never give up. Never give up, never give up, never give up. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, ku takkan berhenti. Ku berdiri, ku di sini, ku berlari sampai ku mati. Ya, oke Bang. Adalah karya musik metal yang dipopulerkan langsung dan diciptakan langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman ya Bang ya. Okay. Dan itu terbaru ya Bang ya? Baru 2022. Terbaru 2022. Jadi Mbak Kece yang disampaikan Bang Farlan tadi berdakwah dengan musik. Bang, ada enggak Bang pengen bantu Ustadz Dery Bang nih berdakwah melalui musik kok? Menciptakan lagu lo mungkin? Insya Allah memang seperti itu. Memang seperti itu ya Bang ya. Dan Ambo dengan Ari Kobe udah planning itu, karena yang Rodatul Okharokah itu memang menyuarakan tentang bagaimana pergerakan dakwah. Dan untuk awal mungkin kami mengcover lagu-lagu band nasyid. Ya, band nasyid. Ya, kayak ada satu band nasyid, bukan band ya, grup nasyid. Grup nasyid. Kalau kata orang Melayu kumpulan ya. Nasyid ya. Maidani itu yang dari Medan itu ada sebuah lagu yang berjudul satu di antaranya itu tentang seorang mujahid yang berjuang di Berarti kan Abang cover dengan versi metal ya? Metal ya, di aransemen aku Ranger PL. Dan ada beberapa lagu yang mungkin dari grup nasyid Sautul Harokah. Ada judulnya Bingkai Kehidupan. Itu bagus banget itu. Dan tentang Palestina. Ya, tentang Palestina. Nah, dan kami mungkin tetap berpemantilan dengan black costume, jadi biar didengar oleh pemirsa kan. Tampilan kami itu rencana seperti pasukan Hamas yang di Palestina itu, Brigade Izzuddin Al-Qassam itu kan tetap pakai baju hitam-hitam. Ya. Tapi kalau dulu hitam-hitam tulisannya misalnya ada Sepultura, ada Metallica atau apa ya kan. Mungkin kalau itu beda kan. Ya. Bukan bahasa Arab. Mujahid. Mujahid. Ya kan? Atau ish kariman au mutsyahidan. Artinya hidup mulia atau mati syahid. Kan seperti itu. Ya kan, awak muslim tahu nggak? Keinginan tercita-cita awak tertinggi sebagai seorang muslim apa? Masuk surga. Insya Allah setiap muslim pasti masuk surga. Nah, cita-cita dan kesuksesan tertinggi seorang muslim adalah al-mautu fi sabilillah asma amanina, artinya mati di jalan Allah adalah cita-cita kita tertinggi. Dan yang kesuksesan sejati awak sebagai seorang muslim adalah ketika di akhir kehidupan awak sanggup dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan seperti itu. Dan siapapun pasti. Nah, itulah insya Allah kami akan wujudkan dalam waktu dekat berdakwah melalui musik, dan kami tetap tidak akan meninggalkan genre kami, tetap di musik metal. Roh tetap ada. Ya mungkin kan Zeus mungkin tetap ada, Septikal akan tetap ada, tapi mungkin konsep apa yang kami sampaikan itu yang mungkin berbeda. Nah, kalau dulu tentang kematian, tentang berdarah-darah, tentang hal-hal vulgar, yang jujur aja, tidak ada manfaat kan? Tidak ada manfaat. Nah, kini awak sampaikan. Kepuasan batin sendiri saja. Nah, itu yang Ferry kok orangnya puitis lah. Artinya beliau kok bisa merangkai kata-kata itu yang penuh makna. Hati-hati Ferry kan berbahaya kan? Berbahaya ya Bang. Nah Bang, apa bedanya bermusik dan beribadah menurut Abang? Menurut Bang Farlan dulu. Bermusik dan beribadah ya kan. Musik itu kan main-mainannya.
Berarti emang sekedar hiburan ya? Hiburan aja, istilahnya hobi ya. Nah, kalau ibadah itu memang kewajiban awak sebagai seorang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah. Padaku tugas kita ibadah. Tapi ibadah itu kan bukan tidak bisa kita artikan dalam arti sempit. Apakah ibadah itu sholat aja? Memang ibadah sebentuk sholat, ya kan? Tapi contohnya awak menghargai orang, ya kan? Suatu respect orang, ya, itu kan musik ibadah itu, bukan sempit. Nah, jadi seperti itu. Jadi musik yang untuk ke depan kau bisa juga disebut nilai ibadah kan, karena awak akan menyampaikan apanya, Bang? Ya. Menyampaikan dakwahnya. Dakwah dan musik emangnya. Pokoknya ada nilai positifnya untuk mengajak lah. Untuk mengajak, jadi orang tidak berpikir musik metal ko atau underground ko yang ura-uraan lagi, atau yang dakek dengan yang namanya mabuk-mabukan, hal negatif gitu ya, yang bersifat negatif lah. Itulah misi yang dari roh yang telah disampaikan kepada awak. Karena kini kok untuk sementara personil roh kan tinggal Bang Parlong Surang. Kecuali kalau misalnya abang-abang telah balik, lu kumpul balik, tuh kembalilah kepada abang-abang tuh balik kan. Iya. Nah, bagi Bang Ferry, abang bedanya tidak Bang bermusik dengan beribadah? Kalau dikatakan bedanya, bermusik fokus awak dengan nada-nada gitu kan. Kalau beribadah, otomatis fokus awak terhadap Tuhan, Sang Pencipta awak itu. Iya, betul. Nah, ini kan terbukti kan. Mana merangkai kata-kata ya. Jadi sebenarnya Kak, secara nama itu Bang istilahnya, ketika dulu dikenalkan dengan metal gitu, dasar-dasarnya tuh lah ada di sini gitu. Salah satunya kok awak di Minang gitu. Minangkabau tasabui di orang-orangnya penuh dengan etika gitu kan, yang ramah gitu. Nah, di dunia metal dengan tampang yang sangar tadi itu gitu, tapi orang tuh penuh etika gitu. Hati pink. Baju hitam hati pink gitu ya, Mas. Tidak munafik gitu Kak, tidak munafik atau tidak menutup kemungkinan kalau ada orang magecap anak metal itu narkoba. Ya, kebanyakan metal memang itu seperti itu mabuk, ya kan? Bagi orang-orang yang tidak tahu ya, Bang, mungkin yang mengenal. Cap atau penilaian model itu tidak salahkan Kak. Orang tuh ada mancalia, ada seseorang atau individunya gitu. Sedang mabuk. Jadi orang nilai, anak metal kok modelku aja kan. Kanelah sadonyo gitu. Cik kan coba dak saudara kan seperti yang disampaikan tadi Bang Ari Kobe kan. Kalau bermusik di underground atau metal tadi gitu kan, kita butuh stamina. Iya. Dengan mabuk, mungkin ada kawan-kawan yang bilang energinya sedikit agak terbantu gitu. Cuman fokus hilang. Nggak konsen ya. Fokus hilang otomatis kacau. Nah, kalau ditanya tadi dengan beribadah gitu kan, balik ke ibadah balik. Orang mabuk otomatis nggak bisa beribadah kan? Iya betul. Mabuk tuh sampai puluh hari lo nggak bisa beribadah ya Bang ya. Nah itu makanya di dunia dalam komunitas atau skenan underground ketika itu sebenarnya dasar-dasar agama itu lah ada gitu. Cuman dalam bentuk bermusik. Makanya banyak orang bertanya, anak metal kok pada hijrah kok loh. Sebenarnya abang-abang kok kawan-kawan tuh dari dulunya tuh lah menjalani disiplin apa tadi itu berakidah tadi gitu kan. Cuman tidak dengan jalan agama gitu. Iya. Nah, setelah mengenal agama tadi gitu kan, bukannya mungkin sebelum kuliah kenal agama gitu, cuman balik untuk mendalami gitu. Iya. Makanya contohnya pada abang
Ustadz Dery Sulaiman mulai membuka atau memulai gitu berdakwah dengan musik gitu. Iya, berdakwah dengan musik. Dan mungkin Bang Farlan adalah punya ancang-ancang juga untuk kesinan gitu kan. Iya. Nah Bang, mungkin pemirsa di rumah aku teragak lo mandanga vokal underground versi berdakwahnya. Boleh nak Bang dicoba kok Bang? Tentunya ke Ferry atau Kobe nya. Bang Ferry Bang Kobe kayaknya di sana itu di rumah penasaran lo kan vokal underground versi dakwahnya kok gitu. Kalau kini kok mungkin alun bisa lah ya. Oh alun bisa lah, batu Bang. Yang pertama awak kan yang membuat musiknya. Gitu. Kobe gitaris. Iya. Kan. Jadi masih musiknya saja baru. Tapi mudah-mudahan selanjutnya di Kujina Minang akan kami tampilkan lah. Gitu. Berarti lu bisa kini ya Bang? Tapasu di sana Sabah gitu ya Bang. Khusus untuk Padang TV, insya Allah kami akan berlatih maulang balik. Maulang kaji lamo akan membuktikan. Beginilah berdakwah kita. Ditunggu berarti ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah Bang, untuk komunitas-komunitas anak muda mungkin yang masih bermusik di underground kok ada nggak Bang masukan untuk mereka yang masih fokus mungkin dalam musik underground kok Bang Ari? Kalau yang untuk kini kok namanya apa ini? Anak milenial. Iya, anak milenial. Memang kaum milenial. Masih ada juga yang main musik metal di jalur underground itu masih salut benawa sama itu. Karena itulah lah generasi regenerasi yang dari awak kan. Tapi ini belum pernah nampak karena ya mungkin dalam beberapa tahun belakangan acara kan memang tidak ada. Memang tidak ada. Masih ada tuh ya banasa-banasa salut awak. Kalau yang dari awak pesannya cie saja, rendah hati saja lah. Rendah hati saja. Karena dalam bermusik itu butuh rendah hati. Di saat awak membuat lagu, kalau awak emosi, tidak akan jadi lagunya dong. Bahkan akan berantakan, tidak sesuai lah dengan konsepnya kan gitu kan. Tapi kalau bisa rendah hati, kepala dingin, lama membuat lagu itu beko jadi hasilnya. Seperti itu. Berarti kuncinya rendah hati kalau dari Bang Ari ya Bang. Nah kalau dari Bang Ferry Bang, ada nggak Bang masukan untuk anak-anak muda mungkin yang masih mendalami musik underground kok? Untuk kawan-kawan yang masih eksis di underground, tetap semangat gitu. Sebenarnya terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang masih eksis gitu kan. Bisa meregenerasikan musik gitu. Jadi jangan pernah berpikir atau bermimpi untuk bisa populer dengan musik gitu. Tapi bermimpilah untuk melahirkan karya-karya yang luar biasa gitu. Maka ketenaran itu akan terbawa seorang saya gitu. Terbawa datang saja ya Bang ya. Jadi kadang ada kawan-kawanku mengeluh kami adalah punya album tapi tidak dikenal gitu kan. Jangan pernah berharap untuk bisa populer gitu. Tapi berharaplah untuk bisa berkarya yang luar biasa gitu. Maka popularitas itu akan mengiringi. Datang, iya betul. Nah dari Bang Farlan apa ke Bang masukan untuk anak-anak milenial mungkin yang sedang suka dengan underground sendiri? Sederhana bagi adik-adik yang masih eksis dengan musik underground metal. Kamu cuma satu aja pesannya, satu aja. Dan itu merupakan misi main priority, misi utama untuk adik-adik itu. Musik boleh metal, sholat jangan tinggal. Musik boleh metal, sholat jangan tinggal, luar biasa di sana. Terus kan tadi menyinggung generasi milenial ya. Generasi milenial kan bukan hanya suka musik. Iya betul. Nah generasi milenial yang SMA, SMP, itu mereka rata-rata kan gamers. Kebanyakan ya. Ya kan pada gamers, umumnya. Anak ya, bos sendiri 3 orang cowok tuh gamers ketiganya. It's okay. Kalian jadi gamers tidak apa. Kalian boleh jadi gamers, tapi sholat jangan sampai tercecer. Iya betul. Itu aja. Intinya sholat jangan sampai tinggal ya Bang ya. Nah ada nggak Bang kira-kira rencana untuk membesarkan kembali komunitas metal di Sumatera Barat? Oh ada, sangat ada. Dan insya Allah
mudah-mudahan ya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin akan dapat respon dari beberapa pihak yang akan mendukung ya, terutama dari sisi finansial. Dan kita insya Allah pasti akan live gitu. Ya. Doanya juga Ditunggu gebrakan terbaru mudah-mudahan kita berarti ya, Bang, bisa ya? menjadi sebuah the big family ya, Amin. keluarga besar ya. Iya. Dan tidak hanya ini aja. Berarti emang rencananya kok memang untuk menanyakan kembali metalcore atau dengan cara berdakwah tadi, Bang? Intinya sebenarnya dakwah. Intinya sebenarnya Nah, dakwah. dan yang kami sasar tuh bukan hanya komunitas saja. Kami sudah membentuk semacam apa ya? Bukan istilah. Apa istilah itu, Bang? Yang mana? Padang rock saya itu apa tuh? Oh, kalau itu tuh Semacam apa tuh ya? ya itulah yang intinya Masyarakat ya. ya masyarakat. Nah, ada kami membuat semacam Padang Rock Society. Padang Rock Society. Jadi akan mengakomodir dan menampung seluruh mereka-mereka yang memiliki musik rock. Nah, Sebenarnya intinya berarti musisi beda lah. genre, Bang. Rock dengan metal beda intinya merangkul lah semua musisi yang merangkul semua musisi. rock itu mbahnya tuh. ya, Dari musik rock lahir semuanya gitu. rock berawal tuh- dari musik dari jadi rock. musik rock lahirnya dari rock gitu, Bang? Metal tuh dari rock. Oh gitu. Bukan rock mini ya. Rock gitu. Rock. Emangnya. Ya, jadi ada dulu zaman dulu tuh ada Elvis Presley tuh udah pernah dari rock and roll. Kemudian ada The Purple, Led Zeppelin. Ada banyak lah. Nah, kami ikut sebenarnya lah cicik-cicik kesekian sih. Metal ini. Dan masih ada juga cici-cici di bawah abang ya kan? Masih banyak. Ya mungkin kayak yang Bang Adi sabut tadi mungkin masih ada regenerasi dari yang menyukai musik underground, namun tidak terlihat karena memang tidak bisa dilakukan konser seperti itu kan, Bang. Gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak milenial itu tetap semangat ya, Bang ya. Tetap semangat, harus berkarya terus. Harus berkarya. Harus berkarya. harus berkarya. Ada nggak, Bang, pengen kayak mungkin ada dari anak-anak milenial ko Nio, Bang, bisa nggak aja awak Nio jadi vokal di Kopek? Mau nggak, Bang, membantu? Sangat mau. Itu pasti. Sangat mau. Sangat pasti. Ma tahu siap dari Padang TV kan ada saya callingan masuk kan, Bang, awak Nio jadi anak metal pi anak pandai. Jadi dasarnya Iko Teh, menjadi anak metal itu sebenarnya ndak harus menjadi anak metal. Karena metal itu bukan musik. Metal itu jiwa gitu. Oh, metal itu jiwa, bukan dari musik. jiwa itu dilahirkanlah musik-musik yang metal tadi gitu. Musik itu bonus. Itu bonus sih, Bang ya. Jadi kalau apa sih sebenarnya apa sih lah alirannya gitu kan. Di saat kita bermusik hanya mengharapkan ketenaran gitu. Kita bermusik gitu. Nggak ada warna musik itu gitu. Tapi lahirkanlah musik itu dengan penjiwaan tadi gitu kan. Maka akan terlihat lebih hidup musik tadi itu gitu. Berarti memang dari jiwa awak dulu ya, Bang ya. Makanya itu Wak, sampai tadi rendah hati. Karena kalau misalnya apa namanya? Tawadu tuh Mbak Baso. Iya, tawadu. Tawadu, rendah hati. Kalau diikuti dengan apa tadi lah, awak pengen tenar. Memang sih tidak bisa dipungkiri kalau setiap manusia pasti pengen populer gitu. Iya, pengen dikenal. Tapi janganlah itu dikejar. Makanya kontrol lah dengan rendah hati itu mah. Awak akan diri sendiri pasti akan tenang. Tenang tuh pasti dengan kepala dingin bos-bos jalannya begitu. Kalau bagi Ambo sendiri, kalau dia nanya apa sih syaratnya nih? Misalnya kalau dengan calling ketek kan bisa anak awak ingin jadi metal beraja itunya. Ada syaratnya, mudah banget syaratnya. Sholat jangan tinggal. Karena berarti kok memang aliran mental abang-abang gini kok memang berubahnya ke arah hijrah ya, Bang, Harus, ya, dakwah ya, Bang ya. Harus. Karena memang ya awak enggak tahu lu mau ada nak, Bang. Yes, correct. Awak enggak mungkin awak stay di stucknya di situ tarui gitu Kan kan. lagi kuat ya. Awak enggak pernah tahu kapan kontrak kehidupan awak berakhir. Iya, betul. Yang seperti kata iklan kan, lu, gue, N. Kalau itu kecil Allah, Bah. Iya. Lu, gue, N N. kata Allah. Awak nak tahu. Iya, betul. Apakah kan awak berampe kok dengan keluarga Padang TV? Besok misalnya Ambo ternyata dipanggil Allah. Oh, dia mau Farlan patang dulu orang. Kota baru langsung gitu ya, Bang ya. Makanya harus awak ready, harus siap. Harus siap. Nah, harus siap-siap terus. Betul. Dalam kondisi
tidak seperti menjadi orang fasik atau apa. Kan ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, betul. Rugi loh. Rugi. Oh, muslim kah? Tapi wak meninggal dalam keadaan tidak muslim. Makanya harus ditarik. Makanya insyaallah bukan apa ya? Bukan kan adalah busuk banget lu. So apa? Bukan. Awak prepare. Tapi dunia sementara akhirat selamanya mah. Iya. Ya kan? Dunia sementara akhirat selamanya. Saat kini kok memang awak beradu di tanah. Ya nak? Iya, betul. Suatu saat besok enggak tahu tanah yang kapan akan ada di hati awak. Tanah. Ya kan? Dunia aku enggak sampai awak tinggal doh, tapi sampai awak meninggal. Sampai awak meninggal iya. Ya. Betul. Ya kan seperti itu. Tapi itu sedih sementara, Bahagia sementara. sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Pasti loh. Makanya prepare. Itulah intinya. Jadi mungkin dun sanak di yang beradu kan, anak metal mah ngerasa kan Kebanyakan orang bagi yang nak tahu ya nak Bang Ari. Tapi insya Allah komunitas metal itu tuh banyak loh. Hampir di seluruh dunia ada. Jangankan Seluruh Indonesia, dunia, hampir di seluruh dunia ada. Dan itu pun yang bisa mendakwahi mereka memang harus dari komunitas metal sendiri. Nah, itu adalah salah satu video. Itu video Bang Bang? Iya, betul. Iko Bang Ari, Bang. Bang Ari. Kok di mana Bang? Tapi acara Malamang apa tuh, Pak? Bacang Lamang di Jembatan Siti Nubaya. Bacang Lamang dia. Tahun berapa Bang? Masih panjang rambut Bang Ari ya? 2009 balik ya, 2009 balik. Itu mendadak aja tuh. Mendadak. Intinya kan kami ke Jawa Pak Hendy Septa sih sana. Woi, masih main rambutnya ya Bang ya. Aku baru kepanjang loh. Masih bisa kayak Iko. Berarti kayak metal tuh emang kayak harus gitu rambut ya Bang? Ya kan ada yang nak sakit kepala tuh Bang. Nah, ada yang ngecek nak kan jadi anak metal kan harus panjang rambutnya. Ada emang rambut pendek Bang? Tapi kurang serak gimana gitu ya? Iya. Kayak kurang lengkap. Ada yang kurang sih rasanya kalau nggak rambut panjang. Kurang gitu, garam. Kurang bumbu. Ibarat apa bakal makan mie rebus tanpa kerupuk. Tuh makan mie rebus tanpa kerupuk. Wah, aduh saya yang kurang. Iya, aduh yang kurang tuh. Iya. Kalau rambut itu jiwa entertainnya. Jiwa entertain. Daya tariknya ya Bang. Daya tarik gitu. Bahkan ada yang bentuk kipi angin Bang. Tapi Bang Ari lain enggak bawa warna rambut dah ya Bang ya? Kalau dulu tahun 2002 itu lain warna. Oh, lain warna. Kini enggak lah ya Bang. Iya. Kalau kini warna berarti menutupi uban gitu ya. memang uban kalau ingin menutupi uban boleh dengan selain warna hitam. Iya, boleh dengan selain warna hitam memang ya. Tapi berarti dulu kalau Abang mau warna rambut kok warnanya apa? Warna-warni. Kalau nakunya enggak merah tapi di ujung-ujung aja. Ombre bahasa kininya ombre. Iya ombre Bang. Kalau kini masih zaman kok yang warna rambut tuh sekedar di bawah aja. Kan di kabek kan? Pas di kabek di bawahnya nampak kan Bang? Ombre nama tuh. Ombre kalau bahasa kininya. Berarti itu versi lama yang di milenialkan Bali. Iya. Ombre namanya kalau kini tuh Bang. Jadi emang di bagian bawah saya. Jadi pas di kabek yang di kabek tuh yang nampak warna gitu. Dan itu emang masih hit sampai kini lah Bang. Dan itu namanya ombre ya bagi anak-anak zaman kini namanya. Aku baru tahu apa. Jadi bahasa Bang dulu namanya apa? Enggak, cuma pengen apa aja. Kreativitas seorang-seorang saya. Kreativitas seorang-seorang. Oh gitu. Kalau imajinasinya itu kayak api. Imajinasinya kayak api. Kalau anak kuning nggak merah dua tuh aja. Oh gitu. Cuma itulah dokumentasi Nado zaman dulu tuh masih zaman klise. Masih payah gadget untuk foto-foto. Dulu itu masih zaman klise. Jadi buat foto tuh kalau kalau salah digunting saja lah. Kalau kini bisa diedit. Ya, kalau dulu digunting sih UBL lah. Dulu tuh style tuh kan misalnya Panua film apa tuh. Iya, Panua film bisa foto lah dicuci ya, Bang. Dicuci kira-kira 36 buah tuh. Anak lu pada enggak bara buah dah biang mui. Tapi kini enggak ada tuh style kini orang nggak pakai HP Bang. Lah bisa diedit.
Nah Bang Ete Nio mempromosikan IG abang-abang Bang Farlan, apa IG-nya yang masih aktif kini kok Bang? Hendy Muhammad Farlan. Oh Muhammad Farlan. Jadi untuk Dusana mungkin yang kepo dengan keseharian dari Bang Farlan, nah dan Nio mengikuti, mudah-mudahan Dusana tertarik loh dengan dunia dakwah ya Bang ya. Jadi bisa langsung follow Instagram dari apa Bang? Muhammad _Farlan. Oh Muhammad _Farlan. Jadi Beko akan nanti tampilkan untuk Bang Ferry, apa Instagram abang kok Bang? Ferry Zeus 413. Apa Bang? Ferry Zeus 413. Ferry _Zeus. Iko IG Bang Muhammad Farlan. Muhammad Farlan. Nah jadi Dusana bisa langsung follow Beko, mana tahu Dusana tertarik dengan dunia dakwah dari Bang Farlan. Dan juga Bang Ferry bantu itu puluh aku. Bang Ferry, iku foto tahun bara profilnya kok Bang gitu. Kok masih lajang-lajang dulu banyak. Tahun bara profil Bang gitu. Bentuk foto cover album enggak Bang? Enggak, jadi Giko dari masanya ngeband dulu memang jarang bertemu dengan kamera gitu kan. Oh iya. Adapun awak dulu tuh berfoto tuh acuk dicuri-curi gitu kan. Sampai itu foto tuh dicuri tuh. Yang nyuri kok kebetulan istri kan. Oh gitu. Serang dulu hanya ambil foto dia. Candid ya Bang. Jadi kalau foto itu foto itu sesadu Allah yang dipakai nak Bang. Nah Instagram dari Bang Ari adalah Ari Kobe ya. Kunjung sana Bang Ari. Kok wajah imut-imutnya terpampang nyata Bang Ari. Kok di sana di fitnya. Nyata mana wajah imut terpampang ya Bang ya. Nah jadi Beko di sana bisa langsung follow dan langsung ramaikan Instagram abang-abang metal awak yang saiswa kok di sana. Jadi awak akan tunggu gebrakan, pastinya gebrakan baru dari bang-abang ya Bang ya, dan siap ditampilkan di Padang TV ya Bang ya. Insyaallah. Itu ditunggu bana Bang ah. Janji ya. Janji itu utang ya Bang ya. Dia sampai enggak dibayar Bang. Kok apa ya Bang tamu itu ya Nah Dusana anda terasa lah di penghujung acara Wak Dusana sebelum menutup acara aku masih Nio membacakan WA Dusana yang ala masuk karena mungkin tadi asik ngobrol jadi tak lupa membacakan WA Dusana. Nah iku ada WA, Assalamualaikum Pucenan Minang, putar lagu Ceuda. Waalaikumsalam. Iku dari Bella di Batang Kabuang. Halo Bella, minta lagunya dari David Istanbul, kirim salamnya untuk semua kru Kucinan Minang dan sadoalah yang mandanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Icap ingin bertanya jambara live-nya Kucinan Minang tiap hari kok batuka-tuka. Iku dari Bangko di Jambi. Masya Allah jauh penonton awak Bang dari Jambi. Jadi Pak Icap kini Kucinan Minang kok adonyo di hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3 atau jam 3 balik sampai jam 5 balik. Jadi durasinya ada 2 jam. Jadi Beko selama 2 jam tuh Pak Icap bisa langsung bergabung JT via telepon ataupun via WA. Jadi bisa mau tajuk Pak Icap JT di situ kalau ada yang Nio Pak Icap tanyaan atau Nio ngobrol-ngobrol seputar Minang pastinya. Nah selanjutnya Assalamualaikum Kucinan Minang. Waalaikumsalam, putar lagu Ceuda Iko awak Julian Koto di Siteba. Halo udah Julian, kirim salam untuk Kasado pengisi acara Padang TV dan untuk guru anggota Cinto Ibu Masni, minta lagunya dari Arimbi. Terima kasih Teh, sama-sama. Nah Bang, itulah bincang-bincang kita hari ini Bang. Terima kasih banyak Abang Allah hadir di Siko dan Allah memberikan edukasi lah yang tentang dunia metal, dakwah dan juga untuk kaum milenial. Mudah-mudahan makin sukses dan kami tunggu bana gebrakan terbarunya pastinya dan harus tampil di Padang TV ya Bang ya. Iko ada salam sukses untuk abang-abang rocker dari Alia dan Olive di Bukit Tinggi. Terima kasih. Nah, sukses selalu keceknya dan ditunggu karya-karya terbarunya. Dan pastinya karya terbaru kok lebih menarik ya Dusana yo karena versi dakwah ya Bang ya. Dan Iko akan sangat-sangat berbeda berarti nak Bang. Mudah-mudahan sukses untuk planning terbarunya itu Bang. Nah dan juga sana ndak taraso awak Allah ada di penghujung acara. Mohon maaf kalau ada sana yang indak tabacuan, lagu Dusana yang indak taputakan atau telepon Dusana yang indak tangke. Pastinya awak akan bertemu balik bisua tentunya masih di Kucinan Minang jam 1 sampai jam 3. Jadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Abang-abang terima kasih banyak dan sukses selalu Abang. Nah, jadi di sana jangan lupa saksikan Kucinan Minang putar lagu Ceuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.